Lalu terkait rencana Kaisang masuk sebagai Depok pertama dan apa saja ataupun siapa saja nih parpol yang akan mendukungnya, kita bahas bersama dengan pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif dari Carta Politika, Mas Yunarto Wijaya yang telah bergabung bersama kami di Kompas Malam. Salam sehat, Mas Toto. Salam sehat, Bung Yasir. Selamat malam. Ini tanggapannya seperti apa nih dari awal baliho naik, kemudian banyak parpol yang mendukung, terus itu akhirnya menyatakan kesiapan. Ini menurut Mas Toto sendiri sebagai pengamat politik nih, emang sudah direncanakan sebelumnya sehingga membuat sebuah alur begitu atau seperti apa? Iya, saya malah ingin memberikan perspektif lain ya. Kalau kemudian kita menganggap ini adalah bentuk kepastian Mas Kaisang maju di Depok satu, saya pikir Mhm. belum. Kalau kita lihat bisa ada dua kacamata di sini. Kenapa Yang begitu? ya kalau kalau kita lihat secara cermat, Heeh. video ini menggunakan bahasa Depok pertama, walaupun kemudian dibumbui sudah direstui oleh persetujuan keluarga, lalu Betul. seakan-akan ini video politik karena ada merah putih. Tapi kok saya malah melihat ada kekasan, ini Mhm. bukan tidak mungkin juga apa ya, sebuah gaya marketing kontemporer, Heeh. memanjakan publik dan audiens dengan menggunakan isu lain, tapi ujung-ujungnya ada sebuah launching produk nih. Oh gitu Entah ya. Jadi melihatnya lebih condong ke situ atau ada peluang seperti itu ya? tetap ada saja, kita berbicara peluang bahwa Mas Kaisang memang ingin masuk di politik ataupun maju di Depok satu, tapi penggunaan kata Depok pertama itu biasanya lebih mirip malah dengan istilah kalau orang mau buka cabang gitu ya, entah restoran atau apapun itu Oke, istilahnya oke. Mhm, cabang mhm. pertama gitu, saya nggak tahu. Ini saya berusaha mencoba out of the box memberikan perspektif lain dan kita Perspektif yang menarik nih Mas Toto ini, jangan sampai kita, bahasa sederhananya jangan sampai kena prank lah ya dari Kaisang karena selama ini informasi ataupun, isu yang berkembang adalah, dukungan Kaisang untuk maju menjadi pilkada, maju di pilkada Kota Depok nih. Kenapa ya. akhirnya, Mas Toto berpikir bahwa ada perspektif lain tadi, bahwa jangan-jangan ini adalah sebuah bentuk strategi marketing dari Kaisang? Iya, kalau kita lihat karena Mas Kaisang ini memang sibuknya masih dalam dunia bisnis. Oke. Jadi kalau kita lihat bukan tidak mungkin Mhm. hal-hal yang terlanjur ramai disuarakan oleh partai tertentu seperti PSI, lalu kemudian malah menjadi bagian atau dimanfaatkan sekalian untuk menjadi strategi marketing yang kontemporer tadi. Itu Mhm. kemungkinan pertama. Kenapa? Saya juga menganggap andai kata betul Mas Kaisang mau masuk politik, kalau kita cermati juga sebelumnya Mas Kaisang sempat mengeluarkan pernyataan eksplisit loh. Mungkin saja saya kalau maju di Sleman atau di Solo. Dan ketika majunya di Sleman atau di Solo akan lebih terasa masuk akal karena kita tahu Solo adalah tempat Pak Jokowi, Mas Mhm. Gibran, sangat masuk akal kalau kemudian Kaisang masuk ke sana, apalagi Mas Gibran diisukan akan maju di gubernur, entah DKI atau Jawa Tengah. Atau Sleman adalah kampung dari istrinya misalnya. Agak rumit buat saya membayangkan tiba-tiba lompat ke Depok misalnya. Dan itu yang menyebabkan kalau saya sih melihat Mas Kaisang sepertinya memanfaatkan saja hype dari Mhm. ramai isu beliau akan maju di Depok malah menjadi bagian dari marketing untuk dunianya yang lain. Oke, Yang apakah itu terlihat seperti kok tidak terlalu etis begitu? Karena kan, Gerindra sudah mendukung, PSI sudah mendukung, PDIP juga ikut berkomentar begitu. sebetulnya malah menurut saya politik harusnya dibikin asyik seperti ini ya. Oke. Jangan dibikin kaku dengan dorongan-dorongan karena ayahnya masih presiden, ya sudah Mhm, mhm. pasti hampir semua partai pendukung koalisi akan ikut setuju ketika ada isu Kaisang mau maju di Depok kah, mau maju di Bandung kah, mau maju di Solo kah, di Sleman kah, atau dimanapun. Saya malah lebih senang kalau Mas Kaisang menjawabnya dengan asik atau Mhm, mhm. kemudian membelokkan isu ini menjadi isu yang lebih cair, misalnya kalau betul ternyata ini adalah bagian dari marketing non politik, menurut saya politik harusnya seperti itu.